Orang Jawa ketemu dengan orang Jawa. Piye kabare? Orang Inggris bertemu dengan orang Inggris. How are you? I am fine. Namanya saya nanya sendiri, jawab sendiri. Orang Batak bertemu dengan orang Batak. Dia do kabarna. Baik detong. Horas. Orang Arab bertemu dengan orang Arab. Kaifa hal? Alhamdulillah bi khair. Orang Korea bertemu dengan orang Korea. Korban drakor. Korban. Tapi orang Islam bertemu dengan orang Islam. Assalam. Saya yang salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat jawabnya. Oh iya. Ada sini ngerekam Jaka. Dina lupa ini sudah. Oh, saya pindah ya. Dulu aja masih nampak kan? Orang udah nggak apa-apa, Bu. Iya, saya kan mau diet juga ini. Jadi Kecil kali lah deh, kecilnya dia. kita coba satu lagi dengan pantun ya, biar Ibu semangat jawab salam ya. Ini talam bukan sembarang talam. Cakap bilang Bu. Kan lupa saya apa yang mau dibilang. Ini talam bukan sembarang talam. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari Ustadz Genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Yang sangat saya muliakan Ahlul Bait. Kebetulan ini adalah keluarga Pondok Pesantren Auqab Binul Ummah, di mana anaknya ibu ini bernama Jaka kebetulan bersekolah di tempat saya mengajar di Batu 3. Jadi tentu yang sangat saya muliakan adalah Ahlul Bait yang telah bersedia mengundang saya untuk kemudian bersilaturahim dengan ibu-ibu semua. Kemudian juga Ibu Ketua Perwiritan, mungkin di sini juga ada Ibu Imam, ada Ibu Datuk, ada, memang kalau di Aceh kita ini kan bilang Datuk, bukan? Iya, Pak. Kalau di Sumatera itu kepala desa. Iya. Justru saya bersyukur di tempat kita ini Datuk. Kalau di sana saya kadang kepleset, kepala dosa saya bilang. Tapi yang jelas ya, ibu-ibu semua yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin di sini ada istrinya Bapak Kepala MDSK dan perangkat desa segala macam. Untuk menghemat waktu, ya kan? Tapi juga sebetulnya saya belum hafal nama-namanya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Di mana-mana Bu kalau ceramah itu yang pertama bismillah. Tadi udah. Sekarang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu, izin Bu ya, saya sambil merekam ini Bu. Artinya yang direkam ini nanti akan masuk ke channel YouTube kita. Nama channel YouTube-nya Bu, Abdul Wahab YT Channel. Nanti silahkan dicek Bu.
Boleh, Follow ya, boleh juga. follow. Iya. Follow ya. Like, comment, share, dan subscribe. Juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan karena bilang itu gratis supaya tidak ketinggalan video-video yang terbaru. Promosi pula jadinya. Nah, nanti Bu kalau udah buka HP, ketik namanya Abdul Wahab YT Channel. Kalau nggak muncul, berarti paket Ibu habis. Perlu diisi dulu 1 giga, 2 giga gitu. Baru ada bacaan subscribe, tekan. Tapi mohon izin Bu, isinya tentang kereta-kereta Bu, bukan tentang ceramah. Ada juga tentang ceramah, tapi lebih dominan tentang perjalanan. Nggak apa-apa, subscribe aja Bu, karena setiap momen kepribadian saya, kehidupan saya, baik itu agenda perjalanan maupun tausiah, ceramah, saya upload ke YouTube Bu. Nah, sampai mana tadi? Nah, yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Ayatnya jelas, surahnya jelas. Nama surahnya adalah surah Al-Ibrahim. Abdul Wahab YT Channel Bu. Saya semangat nih kalau Ibu nanya itu. Berarti kan ada yang subscribe kan? Yang ini kan Pak? Iya betul Bu. Masya Allah, luar biasa Ibu ini. Makasih banyak Bu. Nanti Bu, nanti bisa nggak di rumah pun bisa. Iya Bu. Surahnya surah Al-Ibrahim, ayatnya ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jikalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan ditambah. Tapi jikalau kita berkufur kepada Allah, inna azabi, sungguh azabku kata Allah, la syadid, sangatlah pedih. Maka hari ini yang perlu kita pahami, kalau kita bersyukur pada Allah, nikmat akan ditambah. Ini rumusnya Bu. Janji Allah seperti itu dalam Al-Ibrahim ayat 7. Ibu hari ini bersyukur punya anak 1, nanti ditambah Allah dulu. Nah, mudah-mudahan. Hari ini pendapatan suami katakan misalnya 10 juta. Misal Bu, misal. Misal Bu ya, 10 juta. Kan bersyukur, mudah-mudahan ke depan ditambah jadi 20 juta. Itu di tempat lain Bu ya, kita juga berharap mudah-mudahan di sini seperti itu. Ya kan? Dan kami yang laki-laki ini pun juga, laki-laki ini nggak ada pula bapak-bapaknya, tapi karena saya laki-laki nggak apa-apa lah, saya aja. Laki-laki kalau dia bersyukur punya istri 1, maka Salah Pak. Ibu jangan sangka buruk Bu. Saya bukan mau bilang akan ditambah istri 2, enggak. Arahnya seperti itu. Makanya nih Bagas terus nggak tahu jalannya. Iya Bu. Karena beberapa ustadz seperti itu. Tapi yang akan ditambah adalah keberkahan di dalam rumah tangganya. Ibu pengen nggak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Alhamdulillah. Ini di tempat lain Bu, itu ada yang udah umur lanjut usia, mohon maaf, umur 80 tahun ke atas. Tapi hidupnya itu selama mereka berumah tangga tetap harmonis. Harmonisnya luar biasa. Sampai punya cucu, dia nanya sama kakeknya, Kek, nenek mana? Nenek di sana katanya. Kemudian dipanggil lah, sayangku katanya. Nenek sama kakek, sayangku. Ditanya sama cucunya, maaf Bu, ditanya, Kek, kok panggil sayang sama nenek? Diam tahu, lupa aku namanya katanya. Ternyata karena lupa. Tapi mudah-mudahan tetap harmonis sampai tua. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat pasti akan ditambah. Jangan sampai Bu kejadian salah dengar. Ini bahaya Bu. Di tempat lain ada yang salah dengar. Ustadznya bilang bersyukur, ibu itu sambil dengar. Ustadznya di belakang ceramah berapi-api, kita harus bersyukur. Ibu itu di belakang mendengarkan berair-air sambil ngantuk. Dia dengar apa jadinya? Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya nikmat akan ditambah.
Ini bahaya, Bu. Ya kan, Bu? Iya, nggak kita salahkan yang ngantuk, Bu. Wajarlah, mak-mak ini kan di rumah, Bu, banyak kerjaannya. Yang kita tengoknya santai kerjaannya kan, tapi sebetulnya repot juga itu, Bu. Kok tahu saya? Saya, Bu, anak pertama. Kami laki-laki 3 bersaudara, semua 3. Semua laki-laki. Nggak ada yang perempuan. Saya tengok mak saya kecapean, saya bantu. Makanya kalau ibu dapat saya sebagai anak itu, bersyukur kali ibu itu. Nah, itu bukan promosi, Bu, itu canda doang ya. Jadi sampai mana kan lupa saya tadi. Ibu tuh dengar karena saking capeknya bekerja, bercukur. Pulang disampaikan sama suami, mas, kata Ustadz, kita harus banyak-banyak bercukur. Suaminya pun dia nanya, betulnya itu yang kau dapat dari Ustadz? Betul, Mas, percaya. Besok paginya, Bu, dibawanya satu keluarga ke tempat tukang cukur. Dicukurnya lah rambut yang paling atas sampai rambut yang paling bawah. Botak, gundul. Makan malam, Bu, yang susahan makan malam. Ibu nggak tahan nengok suami ibu yang biasa rambutnya panjang, terikat, terurai. Tiba-tiba ibu tengok botak, gundul, ketawa. Makan malam nggak jadi, Bu. Yang lebih parahnya suami ibu nggak berhenti ketawa nengok ibu. Bayangkan ibu botak. Ini gara-gara salah pendengaran. Tapi saya yakin ibu-ibu di Sukarakyat ini semuanya lorong 4, Bu, ya. Enggak. Mudah-mudahan semua mendengarkan dengan baik. Yang selanjutnya berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang menjelang sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang nantinya akan dipatah-patahkan menjadi beberapa patah kata yang berbentuk sebuah pertanyaan. Ibu punya masalah? Ibu punya masalah, Bu? Pasti punya masalah, ya. Sekarang apa yang menjadi problem dalam hidup ibu? Banyak, jangan dijelaskan. Banyak sekali itu. Tapi yang paling penting hari ini, apapun masalah kita, agama menganjurkan, ayatnya jelas, surah Al-Baqarah ayat 45. Surah yang pertama ada surah Al-Fatihah, yang kedua ada surah Al-Baqarah. Pada ayat yang ke-45, disinilah dia jawabannya. Apapun masalah ibu, nggak ada yang nggak punya masalah, Bu. Semua kita hidup punya masalah. Ada yang belum kawin, mau dia nikah, belum ada duit, masalah. Udah nikah, kemudian dia mau punya anak, masalah. Setelah dia punya anak, mau menata kehidupan yang mungkin penuh dengan cobaan, masalah. Nggak ada yang lepas kita hidup dari masalah, betul, Bu? Apalagi kami juga punya masalah. Tapi sekarang ini bukan tentang bagaimana masalah itu bisa terjadi, tapi lebih kepada tentang bagaimana masalah itu bisa selesai. Karena mohon maaf, Bu, mohon maaf. Biasanya perempuan itu, ibu-ibu itu, emak-emak itu, karena emak saya juga perempuan, kan nggak mungkin juga emak saya laki-laki kan, mau jadi anak apa saya? Emak saya juga perempuan. Biasanya perempuan itu, mohon maaf, Bu, duluan keluar mulutnya, duluan keluar isi perkataannya ketimbang isi pikirannya.
Betul Bu? Betul. Kebalikannya dengan laki-laki. Kalau laki-laki duluan keluar isi pikiran, baru keluar isi mulut. Ya, makanya banyak laki-laki yang mati muda. Mohon maaf Bu. Contoh. Lagi jalan ini, mohon maaf Bu, mohon maaf sekali lagi. Lagi jalan, kelihat ibu lah umpamanya itu baju daster cantik, gelang cantik, tas cantik. Cantik kali ya. Duluan mulut ngomong. Tapi kan suami di samping dengarkan. Ngerasa juga, astagfirullah katanya. Betul Bu? Betul. Ini wajar. Tapi ketika kita punya kecerdasan emosional, kita bisa mengendalikan. Yang paling penting dalam hubungan rumah tangga itu sebetulnya adalah bisa saling menerima. Kita harus bisa mengerti keadaan suami macam mana. Kita harus bisa mengerti. Karena saya sering jumpai nih banyak asal nanti pulang suami lagi capek-capeknya kerja sampai ke rumah, dia sebetulnya yang dia butuhkan adalah perhatian kita Bu. Tapi ketika sampai ke rumah, dari mana dia kau bang? Hah? Mana? Akhirnya suami nggak betah di rumah, jarang pulang. Mohon maaf sekali. Tidak bermaksud Bu, ya Bu. Namanya kami ini yang hari lagi ngomong. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Kami kan nggak ada maksud untuk nyindir Bu. Iya, enggak apa-apa. Nggak ada untuk maksud nyinggung Bu. Dan itu wajar. Dan kami juga laki-laki. Kami laki-laki itu juga harus bisa mendengarkan, walaupun hanya menjadi pendengar baik dan budiman. Memang perempuan itu Bu, mulutnya duluan gini dia tuh. Duluan itu gini. Tetangga baru beli pintu rumah, baru bangun, ngomong. Itu tempat lain. Nanti beli kulkas, dia kedinginan. Beli kipas, dia yang kepanasan. Ya, itu di bumi Allah yang lain Bu. Enggak di sini. Di planet Merkurius, Neptunus, Pluto, enggak di sini. Ya. Artinya di sini butuh kita pengendalian diri Bu. Kami juga laki-laki seharusnya bisa memahami itu. Artinya apa? Yang pernah saya pahami dari pengalaman orang, perempuan itu dalam satu hari dia harus mengeluarkan 900 kata. Betul Bu? Kalau belum merepet belum puas Ibu itu kan? Betul kan? Betul kan? Iya Bu. Karena juga saya Bu punya mama. Kalau mak saya belum merepet satu hari itu belum puas rasa mak saya itu. Makanya saya menghadapi mak saya gampang Bu. Pakai ilmu diam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bu senjatanya. Jadi memang itu pengertian kami. Artinya apa? Antara laki-laki dan perempuan ini harus bisa saling menerima. Mau kita cari sesempurna apapun, yang sempurna itu nggak akan dapat Bu. Tapi bagaimana agar bisa saling melengkapi? Bisa bagaimana caranya biar saling menyempurnakan? Ibaratkan gembok dengan kunci Bu, nggak bisa Bu sama. Bentuknya aja udah beda. Gembok kayak gini bentuknya, kunci kecil bentuknya. Tapi walaupun beda, gembok dengan kunci tetap satu, betul kan? Tetap satu. Artinya kalau mau saling menggapai hubungan yang sempurna, harus bisa saling menerima. Jangan pernah menyamanyamakan. Jangan pernah menyamanyamakan. Suami yang lain tuh, wah, udah mulai tuh. Suami yang lain itu, wah, begini, panjang tuh. Karena kurangnya rasa diterima dalam hati. Maka balik kepada rasa bersyukur. Konsep bersyukur itu Bu, mohon izin Bu, konsepnya bersyukur itu adalah menerima segala pemberian Allah. Ya, menerima segala pemberian Allah. Tolak ukur kebahagiaan bukan terletak pada harta. Andai kata harta, duit, uang menjadi tolak ukur kebahagiaan, berapa banyak orang yang punya harta melimpah
kaya ruah belum tentu menjamin kebahagiaan dalam hidupnya. Tiap malam nggak tenang tidurnya, Bu. Asal bunyi sikit keteng, siapa tuh? Paling kucing. Kalau dia tenang, nggak akan dia sewa security, Bu. Nggak akan dia sewa sapam, betul? Kalau tolak ukur kebahagiaan diletakkan pada jabatan, berapa banyak hari ini orang yang punya jabatan, hidupnya juga nggak tenang. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah kita ketika merasakan senang itu baru muncul rasa bersyukur atau kebalikannya? Tentu kebalikannya, Bu. Bersyukur dulu, setelah bersyukur barulah muncul yang namanya rasa bahagia. Dan kita sinkronkan dengan ayat Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang 45 yang berbunyi. Ibu dengarkan ya, saya baca pakai kori ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi karena suara saya kurang bagus, langsung kita ke ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini rumusnya, Bu. Apapun nanti masalah ibu, mau sebesar apapun kesulitan ibu, mau sebesar apapun kesempitan ibu, andilkan dulu yang pertama, tuntunan Al-Quran kita ini yang mengajarkan pada ayat 45 itu. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, ista'ana yasta'inu. Fi'il amarnya itu adalah kalimat perintah. Kalau menunjukkan bahwasanya kami meminta, kami mohon pertolongan, bahasa Arabnya nasta'in. Dan Al-Fatihah itu ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya padamu kami meminta pertolongan. Tapi kalimat perintahnya wasta'inu. Artinya apa? Minta tolonglah, kata Allah. Dengan cara apa? Pertama, cuma dua aja, Bu. Pertama, sabar. Dan yang kedua, sholat. Semua orang bisa merasakan sabar, Bu. Semua orang bisa sabar. Saya dulu waktu masih kecil masih ingat ketika saya minta sama mak, lapar mak, aduh mak sakit perut mak, kata mak saya apa? Sabar. Artinya pendidikan sabar sudah diajarkan kepada kita sejak kecil. Bahkan mohon maaf, Bu, orang yang mau mencuri sepeda motor, orang yang mau maling sekalipun, mereka juga tahu sabar. Orang-orang kafir itu, mereka tahu sabar. Di masjid, tengoknya selot baru. Mau ditengok-tengoknya nggak ada orang, aman. 2 orang komplotan ini, tengok-tengokan, kayak mana aman. Baru tunggu diambil ada orang, nggak jadi, sabar. Ya kan? Pendidikan sabar, semua orang bisa sabar. Tetapi belum tentu semua orang bisa sholat. Maka wa innaha, dan sungguh ha itu adalah dhamir. Inna adalah harful taukid. Dalam kitab Kawakibud Durriyah dikatakan adalah huruf penguat. Ketika ada harful inna dalam setiap firman Allah dalam Al-Quran, berarti ada keseriusan, ada kesungguhan, ada pengkuatan. Wa innaha, dan sungguh ha, domirnya balik ke sholat tadi. La kabirotun, berasal dari kata kabir, besar kesusahannya. Illa, kalimat pengecualian, illa kecuali alal khashi'in, untuk orang-orang yang khusyuk. Terima dulu sabar. Udah kita terima dengan sabar cobaan itu, baru kemudian laksanakan sholat. Tata cara melaksanakan sholat ini pun ada, Bu. Nggak bisa sembarangan. Kita udah tahu solusinya adalah dengan sholat, tapi pelaksanaannya kita kadang lupa, pelaksanaannya kadang nggak khusyuk. Makanya cobaan itu tetap datang dan tidak berefek dengan kita. Gimana contoh Bu ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi baca Al-Fatihah, teringat, ya Allah, jemuran belum kuangkat ya Allah. Ntar lagi hujan ya Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Masuk rakaat kedua. Ntar lagi suamiku pulang. Mampus. Enggak fokus sholatnya, Bu. Ya kan? Apalagi kalau udah ada duit yang diingatnya. Rakaat ketiga masuk. Allahu Akbar. Aku tadi naruh duit kalau nggak salah di mana ya? Di kantong nggak ada. Kayak tempat tidur.
Entar lagi suamiku pulang, bahaya nanti diambil dia nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini karena kurang khusyuk. Coba dengan khusyuk. Gimana caranya? 3 kiblat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu mau tahu? Saya nanya, Bu. Ibu mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Yang pertama, dada mengarah kiblat. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i batal kalau kita bergeser sedikit gini, batal kiblat, batal sholat. Pergerakan yang besar tak boleh dilakukan. Tapi kalau pergerakan yang kecil nggak apa-apa, Bu. Begitu kita angkat tangan seperti ini, tiba-tiba dikit nyamuk, kita pukul sekali, kita garuk-garuk gini, nggak apa-apa. Karena pergerakan kecil. Ya, mata pun juga, mata ini kan pergerakan kecil nih. Gini-gini pun kita nggak apa-apa sholat cuma. Boleh tuh, Bu, nggak batal. Ya kan? Tapi ada tapinya, Bu. Yang kedua ini yang penting. Kiblatnya Rasulullah yang kedua, mata menghadap arah sejadah. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i boleh mata melihat-lihat, tapi yang diajarkan Rasulullah kalau kita mau mengamalkan sunnahnya, mata menghadap sejadah. Biar untuk mencapai kekhusyuan. Dan yang ketiga ini, Bu, rahasia. Ibu mau tahu betulan? Betul. Oke, ini, Bu, saya ngasih taunya agak pelan, Bu, karena ini rahasia. Saya nggak pengen orang lain dengar, Bu. Cukup di kita aja, Bu. Makanya Ibu harus dengarkan ya, yang ketiga ini. Ya, dengarkan, Bu. Ketiga. Yang ketiga. Baik, yang ketiga adalah hati kita dan pikiran kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu angkat takbir Allahu Akbar, hilangkan semua. Lebih abdul lagi kalau kita paham apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Malik Yaumiddin, yang merajai hari kemudian, begitu seterusnya. Dan kalau nggak paham, Allah, hati ini jangan pernah berhenti. Pikiran dan hati Allah. Coba, Bu, pasti akan ada perubahan yang besar setelah kita coba itu. Ya kan? Karena puncaknya ibadah adalah sholat. Karena perginya hujan saya, Bu, basah, pulangnya pun mau kemari. Tadi khutbah Jumat di Masjid Sukarayat ini, itu saya basah-basah, Bu. Dan ini pun belum kering, Bu. Saya curhat, Bu, curhat. Segitunya saya berkorban demi Ibu ini. Tapi, Bu, yang mau saya bilang, ya amat. Yang mau saya bilang adalah, ketika hujan lebat datang, kita tak bisa menghentikan hujan, Bu. Kalau bisa saya hentikan dengan bacaan-bacaan itu, saya bacakan aja Al-Baqarah itu, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti hujan, berhenti. Nggak payah saya basah, Bu. Tapi mau saya baca sampai 1 kali khotom pun juga saya basah, ngapain saya baca, kan? Artinya apa? Ketika datang hujan lebat, kita tak bisa menghentikan hujan. Kalau memang udah waktunya hujan, udah, kita harus berhenti. Tapi setidaknya masih ada payung dan mantel, ya kan? Walaupun tak bisa kita menghentikan hujan yang lebat, setidaknya dengan ada payung dan mantel, bukan mantel. Setidaknya dengan itu kita bisa tidak basah. Saya lupa bawa mantel, makanya saya basah. Artinya apa? Ketika datang cobaan hidup dengan kita, ketika masalah datang, musibah datang, tak bisa kita hentikan itu, Bu. Tapi setidaknya dengan sabar dulu, terima dulu, kemudian dengan sholat, berdoa pada Allah, insya Allah mudah-mudahan setidaknya hati kita lebih tenang. Karena sudah janji Allah, Bu. Dalam Al-Quran Allah katakan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Khusus untuk orang yang sholat. Janji Allah akan mendapatkan ketenangan dan akan mendapatkan kesenangan. Wala khaufun, mereka tidak akan takut. Tidak takut, lawan katanya adalah tenang. Wala hum yahzanun, tidak sedih, lawan katanya adalah senang. Tenang dan senang. Apapun masalah, adukan sama Allah melalui sholat kita. Ya. Paham, Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan terakhir sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, kami menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Rasulullah SAW pernah bersabda, idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, inqata'a amaluhu illa min talatin, maka akan terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, ilmu muntafa'u bih, dan yang terakhir ad-du'a walis sholih alladhi yad'u walidayh. Yang pertama, sedekah yang dijariahkan. Bu, begitu kita mati meninggal kita ini Bu, terpisah antara nyawa dengan jasad, ruh dengan jasad terpisah. Semua amal ibadah yang kita kerjakan tinggal, sholat kita, puasa kita tinggal semua di dunia. Tapi kata Rasulullah ada 3 yang kita bawa sampai mati, pahalanya nggak akan terputus. Yang pertama adalah sedekah jariah. Ada orang bilang kalau kau punya gelang, kalau kau punya cincin emas, kau mati harta nggak akan kau bawa. Karena Bu, ada ibu-ibu Bu, mohon maaf, ini tempat lain Bu ya. Menjadi sebuah kebanggaan sama dia itu kalau punya gelang di tangannya itu Bu, punya cincin emas di tangannya itu. Maka kalau dia lagi naik mobil, dibuka kaca mobil tuh, hai katanya. Ngapain? Nunjukkan cincin ini ya, cincin ini emas. Itu tempat lain Bu, nggak di sini. Saya yakin, bukan di sini. Bukan di sini. Bukan. Ada juga. Kalaupun ada paling 1, 2, 3, 4, 5. Bu, apa gunanya ibu punya cincin yang begitu luar biasa itu? Kalau ibu mati, siapa yang mati? Suami ibu dipakai untuk apa? Kawin lagi. Ya kan Bu? Suami itu Bu, mohon maaf, sebentar cuma nangis itu Bu. Paling waktu pas dimakamkan, dikuburkan, nangis kayak gini, nangis jatuh air matanya itu, tapi matanya sambil melirik ini. Nah itu, mana selanjutnya ini ya? Iya Bu, tapi nggak semua laki-laki. Saya kan enggak. Masalah lagi. Ya, Rasulullah SAW kalau mau melihat meninggal Siti Khadijah istrinya, nangis Bu. Itu nangis yang tulus. Bahkan Siti Aisyah pernah cemburu karena Rasulullah suatu ketika teringat dengan Siti Khadijah. Cemburu. Walaupun udah bertahun-tahun meninggal Siti Khadijah masih teringat terus, bayangin. Itu kalau ibu mampu memenangkan hati suami. Makanya tugas kita Bu, ibu aja lah nggak saya. Tugas ibu-ibu adalah macam mana caranya memenangkan hati suami. Nah kita lanjut Bu ya. Emas, duit, harta apapun itu memang betul nggak akan ada yang dibawa sampai mati. Tapi kata Rasulullah, ada juga harta yang dibawa sampai mati. Itulah dia, emas tadi copot, gelang emas tadi copot, jual. Sebelum dijual sama suami, jual. Belikan Al-Quran, belikan kitab-kitab pondok pesantren, belikan jam masjid misalnya, atau belikan semen untuk bangun masjid. Selama itu barang yang kita belikan dipakai oleh orang untuk beribadah, maka selama itulah pahalanya akan terus mengalir. Walaupun kita udah 10 tahun, beribu-ribu tahun dalam kubur, masih dipakai orang itu untuk beribadah, maka selama itulah pahalanya akan terus mengalir. Itulah kata Rasulullah, duit yang dibawa sampai mati. Nah, itu harta yang dibawa sampai mati. Namanya shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu muntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu ini, ibu-ibu semua dapat kategori ilmu yang bermanfaat. Gimana caranya? Karena ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah madrasahnya, sekolahnya anak yang pertama. Makanya Bu, ajari anak yang baik-baik. Sebelum kenal dia guru-guru di sekolah SD, sekolah di SMP, SMA, duluan ibu sebagai gurunya Bu. Berapa banyak hari ini ibu-ibu yang nggak mampu ngajari anak-anaknya, kasihan, kurang perhatian, kurang kasih sayang, bandal, akhirnya narkoba, narkotika, ganja, bahaya. Ya? Jadi coba berikan dia pendidikan yang baik. Nggak mampu kita, masukkan dia di pondok pesantren. Apa yang kita ajarkan, esok hari akan dia ingat.
Saya pun gitu, Bu. Teringat saya, oh dulu mama saya ngajarkan saya nyuci baju kayak gini. Saya amalkan. Satu saat kalau saya punya anak, saya ajarkan juga, nah kayak gini cara nyuci ya. Selama itu dipakai untuk anak saya, dipakai terus, mak saya tetap kebagian pahala. Itulah dia ilmu muntafa'u bih, ilmu yang terus mengalir kebaikannya sama orang yang pernah mengajarkan itu. Ya, ibu-ibu semua pasti bisa. Yang penting Bu, ajarkan anak yang baik, baik. Kalau nyanyi pun bagus-bagus lah Bu nyanyinya, ya kan? Ini nyanyi sekarang ini apa? Lagu-lagu yang lagi viral ini sekarang ini. Setelah ku coba anak pun ikut. Coba diajarkan yang bagus. Salatullah, salamullah. Atau sifat wajib bagi Allah yang 20. Wujud qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Ini yang diajari sama anaknya apa? Lagu DJ. Tuf tak tuf tuf tak tuf tuf. Anaknya pun dia besar gini terus. Ini bahaya. Ya. Tapi sekali lagi Bu, itu bukan di sini, bukan. Bukan. Itu tempat lain. Dan yang terakhir yang ketiga, ad-du'a wal bisolih alladhi yadu walidayhi. Doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bu, Bu. Yang pertama, yang kedua mungkin ibu belum mendapatkan. Mungkin ada yang belum mendapatkan, ada yang sudah juga. Tapi yang ketiga ini Bu, pasti akan ibu dapatkan. Gimana caranya? Ibu punya anak, berikan dia pendidikan agama. Nggak mampu kita ajari dia, masukkan di pondok pesantren. Contohnya, nanti ketika dia anak udah masuk pondok pesantren, dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Dia bangun Bu tengah malam, dia ambil itu sejadah, dia kembangkan. Tapi sebelum itu dia pergi ke tempat wudhu, dia berwudhu. Selesai itu dia bangun, angkat takbir, Allahu Akbar, sholat tahajud Bu. Yang didoakannya emaknya, yang didoakannya orang tuanya. Apa katanya? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Allah ampunkan mak saya, Allah. Mak saya meskipun cerewet tapi dia sayang sama saya, Allah. Meskipun mak saya seperti itu tapi dialah yang melahirkan saya, Allah. Masukkan dia ke dalam surgamu, ya Allah. Sambil nangis itu anak doakan Bu. Ternyata doa anak yang seperti inilah yang dapat menjebolkan narasnya Allah. Makbul Bu. Luar biasa. Jadi itu dia kesimpulannya. Semua amal ibadah yang kita lakukan di dunia akan sirna begitu kita meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, semua akan kita tinggalkan. Tetapi 3 hal yang akan kita bawa terus, yaitu sedekah yang dicariakan, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Tugas kita macam mana cara menjadikan anak kita anak yang soleh. Terlalu jauh dari pesantren Ustaz, kami kasihan nengoknya, saya pun sibuk. Panggil orang yang pandai agama, yang ahli agama, khusus ngajari itu anak biar jadi anak yang soleh dan solehah. Bu, kita kalau nanam padi Bu, mohon maaf, nanam padi belum tentu padinya itu jadi, betul nggak? Nanam cabai belum tentu cabainya itu jadi, betul nggak? Itu juga ikhtiar kita menyekolahkan anak di pesantren, belum tentu anak itu jadi anak soleh. Belum tentu Bu. Teman saya, sekelas dengan saya, hari ini ada jadi preman Bu. Ya, nggak menjamin sekolah pesantren itu jadi ustadz, nggak menjamin yang sekolah pesantren itu jadi kiai. Ada banyak juga yang nggak jadi. Tapi setidaknya ada usaha kita. Kalau suatu saat dia sejauh apapun pergi, begitu dia mau pulang, dia udah tahu jalan balik, udah ada dasarnya. Artinya apa? Kalau kita nyekolahkan anak ke pesantren saja, kalau kita nanam sawah saja belum tentu jadi sawah. Jangan pernah berpikir nanam rumput akan tumbuh padi, jangan. Ya. Tidak menyekolahkan anak ke pesantren, jangan mimpi anak jadi anak yang soleh. Tidak memberikan anak pendidikan agama, pendidikan kebaikan, jangan mimpi anak akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sakit Bu hati kita Bu kalau dilawan sama anak, betul nggak Bu? Saya paham Bu, paham Bu. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Nanti seperti yang dimintakan oleh Ibu Ketua Perwiritan, kita akan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu
Marilah sama-sama kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu antar rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira Allahumma nawwir qulubana wa nawwir quluba walidina wa afkarana binuril iman wa binuril islam wa binuril ihsan kama nawwartal arda binuri samsika wal qamarika abadan abada Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum كما ربونا صغارا اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين في فلسطين إخواننا المجاهدين في مسجد الأقصى اللهم انصر جيوش المسلمين في أي مكان خاصة في بلادنا هذا إندونيسيا خاصة في قريتنا هذا سكرايات يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم خاصة للروح الواسكن بن كريوديك رومو Sunardi bin Sapon ya Allah ya Rahmanu ya Rahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan nasuhan قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami dari perkataan kami mampu mengucapkan kalimat biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar alaika tawakkalna wa alaika nabna wa ilaikal masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين دعنا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوهم عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ودخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه تقبل الله منكم منا ومنكم